Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, panitia penyelenggara Penganugerahan Pedagogik Awards tahun 2021 serta rekan-rekan semua yang saya hormati. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar terhadap dunia pendidikan, tidak terkecuali pendidikan anak usia dini. Kebijakan pemerintah yang mengalihkan sistem pembelajaran dari sekolah ke rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 membuat semua warga sekolah mau tidak mau harus mampu beresonansi dengan kondisi yang ada. Demikian pula dengan para pendidik PAUD, agar lingkungan rumah tetap menjadi lingkungan belajar berkualitas untuk peserta didik yang notabene-nya masih balita. Para pendidik PAUD harus tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai fasilitator, tutor, penginspirasi, dan pembelajar sejati meski di tengah keterbatasan. Kegiatan BDR atau belajar dari rumah dengan teknik daring yang dicetus oleh pemerintah untuk meminimalisir adanya efek lost learning pada peserta didik di masa pandemi tidak dapat dilaksanakan secara optimal untuk wilayah kami. Dikarenakan oleh sebagian besar orang tua peserta didik tidak paham dengan internet karena tidak memiliki smartphone. Pendidik PAUD yang penuh inspirasi selalu ada solusi dalam setiap kendala. Kondisi hamil muda saat pandemi dengan kesehatan tidak stabil tidak menyurutkan semangat saya dalam memberikan pelayanan pembelajaran pada peserta didik. Inovasi saat pandemi di tengah keterbatasan tersebut adalah memberikan pelayanan luring dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan segala konsekuensi yang harus ditempuh. Kekuatan fisik diuji saat harus berjalan melakukan kegiatan door to door dengan jarak rumah peserta didik satu sama lain berbeda. Bahkan ada yang harus dikunjungi di areal persawahan dan perkebunan. Tak jarang kaki harus jatuh dari pematang sawah, mendaki gunung untuk menjangkau tempat tinggal peserta didik dan orang tuanya. Keringat dan pegal serta rasa mual saat itu menjadi teman. Sesekali berteduh di rindangnya pohon dan mencopot masker untuk mendapatkan asupan udara sejuk saat kembali setelah melakukan pelayanan pembelajaran. Demikian terus kegiatan berulang setiap hari selama pandemi COVID-19. Bahkan pernah nyawa terancam saat melakukan pelayanan pembelajaran door to door. Seekor anjing gila sedang berlari ke arah saya. Terdengar beberapa warga yang sedang mengejar anjing tersebut meminta saya untuk menghindar. Kondisi tubuh berbadan dua tidak memungkinkan saya untuk berlari secepat mungkin mencari tempat perlindungan. Saat itu, payung yang saya pegang, saya jadikan perisai pelindung sembari berpasrah dengan tetap berharap Allah melindungi. Alhamdulillah, berkat nawaitu lillahi ta'ala memberikan pelayanan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, Allah melindungi saya. Anjing itu berlari terus melewati saya, seolah hewan itu tidak melihat saya ada di tempat itu. Satu hal yang saya syukuri adalah memiliki suami dan keluarga yang selalu menjadi pemantik semangat saya dalam melakukan tugas mulia. Bukan hanya kekuatan fisik yang diuji, emosi pun apalagi saat harus berhadapan dengan orang tua yang memiliki pemikiran berbeda tentang pembelajaran di PAUD, di mana anak usia dini menurut mereka harus sudah bisa baca, tulis, menghitung. Dengan menggunakan bahasa yang menurut saya bisa dipahami oleh orang tua, saya berusaha menjelaskan bahwa pembelajaran di PAUD
adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik anak, yakni bermain sembari belajar dan belajar seraya bermain. Banyak orang tua yang paham, namun tak sedikit yang tetap kukuh pada prinsipnya, memandang anak sebagai miniatur orang dewasa, sehingga pembelajarannya disetarakan dengan orang dewasa pula. Tak terhitung berapa kali saya memberikan penjelasan yang sama pada setiap orang tua tentang pembelajaran PAUD yang tidak sama dengan pembelajaran SD, SMP maupun SMA. Namun, tetap saja masih ada orang tua yang tidak setuju saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memanfaatkan alam sebagai media pembelajaran, yakni LOSPA. Namun, hal itu tidak membuat semangat dan kreativitas saya surut. Di samping saya merancang pembelajaran untuk luring, saya juga menyempatkan diri merancang pembelajaran untuk daring, yakni dengan membuat video pembelajaran sederhana dengan memanfaatkan aplikasi Canva, YouTube, dan Book Creator agar pembelajaran di PAUD terus berjalan. Inovasi pendidik di masa pandemi COVID-19 sangat penting, terutama bagi pendidik PAUD untuk mempertahankan kepercayaan orang tua terhadap PAUD sebagai peletak dasar pendidikan anak. Di balik pentingnya inovasi pendidik PAUD di masa pandemi untuk terus mempertahankan eksistensi PAUD, tidak sedikit pendidik PAUD mengorbankan materi dan kebutuhan keluarga hanya sekedar untuk membeli smartphone di tengah keterbatasan gaji pendidik PAUD itu sendiri. Bahkan nyaris tak cukup untuk biaya hidup sebulan hanya agar bisa menciptakan inovasi pembelajaran daring yang menarik dan bermakna. Namun demikian, pendidikan untuk anak usia dini harus tetap berjalan dalam kondisi bagaimanapun. Itu komitmen pendidik PAUD, sungguh komitmen yang sangat mulia dan semoga imbalannya surga untuk pendidik PAUD. Amin, Allahumma amin. Demikian pidato saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Brett Henry berkata bahwa seorang guru yang baik dapat mengilhami harapan, menyalakan imajinasi, dan menanamkan cinta belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.